Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan, NPM saya 21060200185. Saya dari Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi Banjarmasin. Dan dosen pengajar saya adalah Bapak Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Dalam ilmu matematika, tujuan belajar materi logika matematika ini supaya kamu lebih mahir dalam menarik kesimpulan suatu pernyataan atau pertanyaan. Materi logika matematika. Apa itu logika matematika? Penjelasan singkatnya, logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan, pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan, bukan hanya berdasarkan pada logika alamiah, namun juga logika ilmiah. Logika ilmiah ini bisa kamu pelajari lewat materi logika matematika. Kamu perlu belajar materi logika matematika supaya dapat berpikir kritis, runtut, dan rasional. Apabila kamu sudah menguasai materi ini dengan baik, proses berpikir kamu akan menjadi lebih objektif, sehingga bisa mengurangi rasa kesalahan saat mengambil keputusan. Pengertian proporsi. Logika matematika sangat dekat kaitannya dengan pernyataan atau penarikan kesimpulan. Itulah sebabnya saat belajar materi ini kamu harus tahu apa yang disebut proporsi. Proporsi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya, atau lebih dari satu. Contohnya, angka 2 adalah bilangan genap, merupakan pernyataan benar. Bilangan genap merupakan bilangan yang bulat dan habis dibagi 2. Angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi 2. Proporsional pada logika matematika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proporsi tunggal, majemuk, dan kompleks. Jenis proporsi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai, sementara proporsi majemuk memiliki satu perangkai terakhir. Proporsi kompleks memiliki 2 atau lebih perangkai. Perangkai dasar proporsi. Ada 5 perangkai dasar proporsi dalam logika matematika, antara lain ingkaran atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Atau menarik suatu kesimpulan yang benar dari suatu proporsi, kamu harus memahami lebih dahulu setiap perangkai dasarnya. Ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang memiliki dua nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proporsi pemula. Dalam logika matematika, ingkaran atau negasi memiliki simbol strip. Apabila pertanyaan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semua bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Permisalan ingkaran atau negasi adalah sebagai berikut. Jika P bernilai benar, B, maka ingkarannya P bernilai salah. Jika P bernilai S, maka ingkarannya P bernilai salah B. Biar lebih jelas, simak contoh di bawah ini. P sama dengan Sehun memiliki seekor anjing. Ingkaran P, Sehun tidak memiliki seekor anjing. P, semua unggas adalah burung. Ingkaran P, ada unggas yang bukan burung. Disjungsi adalah proporsi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung, atau secara matematika disjungsi ditulis sebagai P disjungsi Q, yang berarti P atau Q suatu disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai atau kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Untuk menentukan kebenaran disjungsi, berikut ada tabelnya. Contoh, P sama dengan NCT 127 menyelenggarakan konser pada hari Sabtu. Q, NCT 127 menyelenggarakan konser pada hari Minggu. Disjungsi P disjungsi Q sama dengan NCT 127 menyelenggarakan konser pada hari Sabtu atau Minggu. Konjungsi. Konjungsi adalah suatu proporsi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan perangkai ini dilambangkan dengan P konjungsi Q, yang berarti P dan Q suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel konjungsi berikut. Contoh, P sama dengan Luffy memiliki teman bernama Zoro. Q sama dengan Luffy memiliki teman bernama Nami. Konjungsi P dan Q sama dengan adalah Luffy, teman Zoro, dan Nami. Implikasi. Implikasi adalah proporsi majemuk sebab akibat yang dihubungkan dengan kata hubung jika maka secara matematika. Implikasi memiliki simbol
P dan Q. Dalam hal ini P disebut sebagai antecedent atau penyebab, sedangkan Q disebut dengan konsekuen atau akibat. Perangkai dasar proporsi implikasi akan bernilai benar jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasinya benar, dan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Biimplikasi merupakan posisi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Pada logika matematika, biimplikasi memiliki simbol seperti berikut. P dan Q suatu proporsi bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. P sama dengan Rona memiliki hadiah kepada ibunya. Q sama dengan Rona memenangkan lomba menyanyi. Biimplikasinya adalah Rona memberikan hadiah kepada ibunya jika dan hanya jika ia memenangkan lomba menyanyi. Contoh soal. Lingkaran dari pernyataan lingkaran memiliki sisi tak berhingga adalah A. Lingkaran tidak memiliki sisi tak terhingga. B. Semua lingkaran memiliki sisi tak terhingga. C. Ada lingkaran yang memiliki satu sisi tak berhingga. D. Semua lingkaran tidak memiliki sisi tak berhingga. E. Ada lingkaran yang tidak memiliki sisi tak berhingga. Pembahasan. Lingkaran dari sebuah pernyataan bisa dibuat dengan menambah kata tidak. Jadi lingkaran dari lingkaran memiliki sisi tak berhingga adalah lingkaran tidak memiliki sisi tak berhingga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.